Halo semuanya, gimana kabar kalian? Saya selalu mendoakan kalian semua semoga aja sehat selalu dan lancar rezeki. Nah guys, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Susana Bernapas Dalam Kubur. Semoga terhibur dan enjoy. Berlatar tahun 1989, di sebuah desa ada sepasang suami istri yang bernama Satria dan Susana. Mereka memiliki 3 orang pembantu yang bernama Mia, Thohir, dan Pak Rojali. Saat itu Satria pulang dari kantor karena mendengar kabar bahwa istrinya Susana sedang sakit. Namun rupanya Satria mendapatkan kabar bahagia karena istrinya tengah hamil anak pertama mereka setelah 5 tahun lamanya. Dan ketiga pembantunya yang mendengar kabar tersebut juga turut berbahagia. Saat Satria kembali lagi ke kantornya, ada 2 orang mandor yang bernama Umar dan Jonal. Mereka meminta kenaikan gaji untuk mereka dan anak buahnya. Akan tetapi Satria menolak karena mereka baru 3 bulan menerima kenaikan gaji. Ya kami mandor berdua cuma pikirkan kesejahteraan karyawan. Pada di subuh harinya, Satria dan Susana berangkat ke masjid untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Dan diketahui juga Satria dan Susana ini adalah pasangan yang taat dalam beribadah. Di saat itu Satria diperintahkan oleh bosnya untuk bertemu dengan orang Jepang yang dianggap bisa menguntungkan bagi perusahaannya. Awalnya Satria menolak karena dia tidak ingin meninggalkan Susana sendiri, apalagi istrinya itu sedang mengandung anak pertamanya. Namun sang bos berupaya meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa kepada istrinya. Dan akhirnya Satria pun menyetujui dan kemudian berangkat. Sementara itu di tempat lain ada 4 orang bawahan Satria, yaitu Umar, Jonal, Dudun, dan Gino. Mereka merasa bahwa gaji mereka selama ini kurang untuk mencukupi kehidupan mereka. Namun di sini Jonal mempunyai ide gila untuk merampok rumah bosnya, yaitu Satria yang sedang bepergian ke luar negeri. Pada saat itu Umar menolak usulan tersebut karena dia tidak mau kembali masuk penjara dan dia juga masih menyayangi mantan pacarnya yaitu Susana. Namun karena terdesak dengan keadaan maka dia terpaksa menyetujuinya dengan syarat Susana tidak boleh dilukai apapun yang terjadi. Pada malam harinya mereka melakukan aksinya. Pada saat Susana pergi, satu persatu barang berharga mereka ambil. Namun sialnya Susana merasa tidak enak badan dan tiba-tiba berencana untuk pulang lebih awal. Dudun yang melihat Susana datang kemudian menyuruh teman-temannya bersembunyi. Susana pun masuk ke dalam kamarnya dan tidak menyadari kalau ada mereka. Sementara Umar yang terjebak di kamar Susana kemudian berjalan perlahan dan turun ke bawah. Namun Gino tak sengaja menekan piano yang ada di rumah Satria. Susana pun akhirnya terbangun dan memeriksa ke lantai bawah. Sementara mereka berempat kembali bersembunyi dan ketika merasa situasi sudah aman, mereka berempat berniat untuk keluar lewat jendela. Namun sialnya Susana mengetahui keberadaan mereka. Mereka pun berusaha untuk menangkap Susana. Namun di sini Umar berusaha untuk menenangkan Susana agar Susana tidak panik. Namun Susana terus saja berontak hingga akhirnya dia pun pergi keluar. Tapi Gino berhasil menangkap Susana dan tanpa sengaja identitas mereka pun ketahuan oleh Susana. Yang membuat Jonal merasa bahwa identitas mereka terbongkar dan dia harus segera menghabisi Susana karena kalau tidak mereka bisa saja masuk penjara. Namun Umar tetap berupaya untuk menahan rencana mereka. Namun sayangnya Dudun yang memegang bambu tanpa sengaja menusuk perut Susana yang membuat Susana terkapar dan akhirnya sekarat. Karena panik Umar kemudian mengajak rekan-rekannya untuk menguburkan Susana. Cepat angkat dong. Cukup. Dan kini arwah Susana pun kemudian gentayangan. Awalnya Susana tidak menyadari kalau dia telah mati. Dia tetap menerima telepon dari suaminya Satria seperti biasanya. Namun ketika dia memegang bagian belakangnya, rupanya belakangnya sudah bolong. Dan dia ternyata telah menjelma menjadi sundal bolong. Di malam hari ketiga pembantunya, Mia, Rojali, dan Thohir sedang menonton film Sundal Bolong. Rojali kemudian menjelaskan bahwa sundal bolong itu adalah hantu yang mati dibunuh pada saat mengandung. Dan dia menjelma menjadi arwah penasaran dan berniat untuk balas dendam ke orang-orang yang telah membunuhnya. Tapi rupanya di belakangnya Susana telah hadir bersama dengan mereka. Dan tentu saja mereka kaget karena tiba-tiba majikannya ada di sana. Sementara itu di tempat mereka berempat, Dudun diteror oleh hantu Susana. Dan di setiap dia memejamkan matanya, dia selalu melihat arwah Susana. Sehingga membuat Dudun panik dan berteriak. Umar yang mendengar tersebut datang menghampirinya.
Kemudian Dudun menjelaskan apa yang dia lihat tadi, namun Umar malah enggak percaya dan malah menganggap Dudun hanya sekedar bermimpi. Pada keesokan harinya, Dudun yang bekerja dia mengantuk berat. Namun di situ ada Umar. Di sini Dudun kembali menjelaskan pada Umar bahwa dia tidak bisa tidur semalaman karena setiap memejamkan mata arwah Susana selalu mengganggunya. Dudun kemudian curiga, jangan-jangan ketika mereka membunuh Susana, Susana sedang hamil. Umar kemudian memperingatkannya untuk tidak membicarakan hal ini kepada siapapun. Di malam harinya Umar membawakan Dudun seorang wanita untuk memijatnya. Sesampainya di kamar, ternyata sosok yang memijatnya adalah Susana yang membuat punggungnya sampai terluka. Dudun pun kemudian mencoba untuk tidur, hingga kemudian dia mendengar seseorang memanggil-manggil namanya. Ia lalu pergi mencari asal suara tersebut sampai ke pabrik, dan rupanya di sana ada Susana. Dudun yang panik tanpa sengaja menyalakan sebuah mesin, dan akhirnya Dudun pun tewas tertarik mesin tersebut. Mendengar Dudun telah tewas dibunuh oleh Susana, ketiga temannya kemudian pergi untuk meminta bantuan kepada dukun yang bernama Mbah Turu, yang juga merupakan pamannya Gino. Dari penglihatan Mbah Turu, dia mengatakan bahwa Susana yang telah dibunuh ternyata telah berubah menjadi sundel bolong, dan dia berniat balas dendam kepada mereka bertiga. Susana sebenarnya juga sedang menunggu suaminya pulang, yang membuatnya tidak bisa membunuh, karena kalau dia membunuh maka arwahnya akan kembali ke asalnya. Susana hanya bisa menakut-nakuti mereka dan memancing mereka untuk terbunuh dengan sendirinya. Untuk menghindari gangguan tersebut, maka Mbah Turu memberikan mereka sebuah jimat. Dan keesokan harinya di asrama, Jonal kemudian mendengar suara seorang wanita memanggil-manggil namanya. Ia lalu mencari asal suara tersebut, dan rupanya sosok Susana telah muncul. Donald pun merasa sangat muak dan memberanikan untuk menyerangnya. Namun ternyata yang dia bunuh bukanlah Susana, melainkan temannya sendiri, yaitu Gino. Jonal dan Umar pun kemudian panik dan merasa terpukul dengan kejadian tersebut. Sementara Rojali dan Thohir ternyata mendengar kabar dari warga bahwa majikannya itu telah menjadi sundel bolong. Mereka awalnya tidak percaya karena jelas-jelas waktu itu Susana ada di rumah tersebut bersama mereka. Dan di sini Rojali memiliki ide untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Apakah benar Susana tersebut sudah menjadi sundel bolong? Di saat subuh, Rojali, Thohir, dan Mia kemudian ingin membuktikan hal tersebut. Rojali membawa kain kapan bekas mayat yang dirasa sangat manjur untuk melihat hantu. Namun mereka tidak ada yang berani untuk memakainya. Maka rencananya dirubah dengan menggunakan cermin. Mia ditugaskan untuk masuk ke dalam kamar Susana dan kemudian menghadapkan cermin itu ke wajah Susana. Akan tetapi cermin itu malah terjatuh ke bawah ranjang dan sulit untuk digapai. Tiba-tiba saja jam berbunyi dan mengagetkan Thohir dan Rojali. Dengan refleksnya Rojali mengambil kain kapan itu, dan Rojali pun melihat sundel bolong. Thohir yang datang malah mengagetkan Rojali dan melempar kain kapan tersebut ke kepala Thohir. Dan akhirnya Thohir juga melihat Susana yang telah menjadi sundel bolong, hingga mereka bertiga pun berlari ketakutan. Keesokan harinya mereka bertiga memutuskan untuk pulang kampung. Dengan rasa gemetaran mereka satu persatu meminta izin kepada Susana untuk pulang kampung, dan Susana pun memberikan izin. Dan akhirnya Satria pun kembali pulang dari luar negeri dan Susana telah menunggunya. Mereka pun kemudian melepas rindu setelah beberapa hari terpisah. Satria pada saat itu tidak menyadari bahwa istrinya sudah meninggal dan kini menjadi sundel bolong. Pada waktu subuhnya Satria mengajak Susana untuk berangkat sholat subuh ke masjid. Namun Susana menolak karena dia merasa tidak enak badan. Satria kemudian pergi ke masjid sendirian. Dan di masjid dia diberitahukan oleh Pak Ustadz bahwa ada gosip yang menceritakan 2 orang telah tewas setelah diganggu oleh arwah yang mirip dengan Susana. Di sini jelas Satria kebingungan mendengar kabar tersebut. Sementara itu Jonal dan Umar kemudian kembali lagi pergi menemui Mbah Turu dan menyampaikan bahwa keponakannya Gino telah tewas. Mbah Turu yang mendengar hal tersebut marah, kemudian mengatakan bahwa Susana bisa ditaklukkan dengan cara membakar rumahnya dan membunuh suaminya di hadapan Susana, tapi dengan sebuah ritual. Keesokan harinya Satria yang berada di kantornya kemudian mendapatkan telepon dari penelpon gelap yang memberitahukan bahwa Susana telah meninggal dan mayatnya terkubur di belakang rumahnya di dekat bunga. Penelpon itu juga mengatakan bahwa Satria untuk percaya kepadanya karena buktinya adalah pembantunya kabur dari rumah dan Susana sudah tidak pernah melakukan sholat. Mendengar hal tersebut, Satria langsung bergegas pulang ke rumah. Setelah di rumah, Satria mengajak Susana untuk berdoa dan membaca Al-Quran. Susana yang terdesak terpaksa mengikuti kemauan suaminya dan kemudian menemani suaminya membaca ayat Al-Quran. Ketika mulai melantunkan ayat suci Al-Quran, tiba-tiba Susana merasa tersiksa. Kaca jendela pecah dan dia kabur dari tempat tersebut. Lalu Satria pun mulai curiga kepada Susana, jangan-jangan penelpon gelap tersebut benar.
Satria kemudian menuju ke belakang rumahnya dan mencari tempat yang dimaksud oleh penelpon tersebut. Dia kemudian menemukan sendal milik Susana dan Satria kemudian mulai menggali sampai malam. Dan akhirnya ia pun mendapati istrinya telah tewas. Di sini Satria sangat syok dan bersedih sambil memeluk jenazah Susana seakan-akan tidak percaya apa yang dia lihat. Sementara itu Umar telah berhasil mempengaruhi warga untuk membakar rumah Satria yang di dalamnya ada sundel bolong. Satria kemudian mencari Susana dan mengusirnya karena dia telah mengetahui bahwa istrinya sebenarnya telah tewas. Susana pun kemudian pergi ke tempat dia dikubur hidup-hidup. Ternyata Jonal juga ada di sana dan memancing Susana. Lalu Mbah Turu pun membaca mantra dan menancapkan keris di kepala Susana dan dia pun berhasil menangkapnya. Sementara itu para warga pun tiba di rumah Satria lalu membakar rumah tersebut. Satria yang keluar rumah hendak menjelaskan kepada warga. Namun dia diajak pergi oleh Umar yang berpura-pura ingin menyelamatkan Satria. Dia juga berhasil mempengaruhi Satria untuk pergi ke rumah orang pintar untuk menyelesaikan masalahnya. Satria yang tak curiga menyetujui usul dari anak buahnya itu. Mereka pun kemudian berangkat menuju ke rumah Mbah Turu. Di sana Mbah Turu menyampaikan kepada Satria bahwa dia perlu melakukan sebuah ritual untuk mengembalikan arwah Susana ke tempat asalnya. Lalu Satria pun menyetujuinya. Kemudian mereka masuk ke sebuah ruangan yang ternyata di sana sudah ada Susana yang diikat oleh Mbah Turu. Susana kemudian menjelaskan kepada suaminya bahwa dia dijebak dan akan dibunuh oleh mereka. Namun Satria tidak percaya begitu saja. Hingga ritual pun kemudian dimulai dan Satria mulai memejamkan matanya. Susana lalu meminta Satria untuk membuka matanya dan menatap mata Susana, karena di belakangnya telah ada Jonal yang siap untuk menikamnya. Satria akhirnya menuruti perkataan Susana dan dari mata Susana terlihat Jonal berada di belakangnya, yang memang berniat untuk menikamnya. Hingga dia pun berhasil menghindar. Karena terdesak, Satria pun kemudian mencabut keris yang menancap di kepala Susana dan Susana pun lepas. Susana lalu mengejar Mbah Turu dan Jonal yang kabur keluar rumah. Mantra yang dibacakan oleh Mbah Turu malah tidak mempan terhadap Susana, hingga akhirnya Mbah Turu ditusuk oleh Susana hingga tewas. Sementara itu di dalam rumah Satria dan Umar bertarung. Satria yang merasa telah berhasil melumpuhkan Umar malah lengah karena Umar kembali datang dan menusuknya dari belakang, hingga akhirnya mereka saling membunuh. Sementara di luar rumah Susana sedang mengejar Jonal yang terus berlari. Karena terdesak, Jonal pun akhirnya meminta ampun kepada Susana. Susana yang sudah terlanjur ingin membalas dendam kemudian menguburnya hidup-hidup, sama seperti yang telah mereka lakukan kepada Susana. Dan akhirnya Jonal pun tewas. Karena misi balas dendamnya telah tuntas, maka arwah Susana tidak lagi bisa menetap di dunia. Hingga ia pun terbaring tidak berdaya. Tak lama kemudian Satria datang menemuinya dan memeluknya. Satria kemudian meminta maaf karena tidak bisa menjaga Susana. Susana pun kemudian meminta izin untuk pergi, hingga arwahnya pun hilang dan menyisakan pakaiannya saja. Sementara Satria sendiri juga sedang sekarat akibat dari tusukan dari Umar. Dia kemudian mengingat masa-masa bahagianya bersama dengan istrinya. Dan akhirnya Satria pun meninggal di samping pakaian Susana. Dan di akhir cerita mereka berdua kemudian dimakamkan secara layak dan pemakamannya dihadiri oleh ketiga pembantunya. Dan di depan rumah mereka tampak Satria dan Susana yang kini bersama, seperti mengisyaratkan bahwa mereka bahagia di alam lain. Dan film pun selesai. Nah oke guys, mungkin segitu dulu di pembahasan kali ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di next video.